ketika konsumen ini belum bankable dan akan menjadi bankable, itulah yang kita takut gitu. Jadi PT SBR dalam hal ini sebelum menjadi bankable misalkan karena faktor pandemi dan sebagainya, kami memberikan opsi ada program kita yaitu adalah adanya cash bertahap, bisa sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Itu kalau dihitung ketika nanti dalam 2 tahun ternyata konsumen sudah berat untuk bisa restrukturisasi lagi. Itu bisa kita restruct, kemudian kita masukkan ke dalam bank. Oke, hari ini kita berada di kantor marketing Villa Kebun Raya Cibinong yang dikembangkan oleh Samudra Bangun Raya. Di seberang saya Pak Muhammad Solihin, Direktur dari proyek Villa Kebun Raya dengan harga 500-an nih Pak mulai ya? Mulai start 500. 500-an, ya. Oke. Sebelumnya juga ada proyek rumah subsidi dan lainnya Pak ya? Betul. Oke. Pak, jadi ini tetap masih sedikit ngobrolin soal pandemi COVID, developer bermasalah. Nah, yang menariknya nih kan properti ini nggak berdiri sendiri, nggak tunggal. Di situ ada konsumen dan ada stakeholder. Stakeholder ya produk material, terus ada perbankan yang buat biayainnya. Nah, sebagai mantan bankir juga, nih, gimana sih Pak analisa kondisinya pasar properti dikaitin dengan pembiayaannya? Konsumen terganggu, perbankan terganggu. Ya. Silakan Pak. Ya, ketika kita bicara pandemi COVID, ini bukan telak buat kami di developer gitu ya, karena seluruh aspek sangat berpengaruh di kita. Itu baik itu dari sisi konsumen, dari sisi material, dan semuanya lah, seluruh aspek berpengaruh. Tetapi kami di SBR harus punya way out, jalan keluar yang memang proyek ini harus jalan. Jadi kita juga coba berbagai cara supaya proyek ini betul-betul on the track sehingga target kami dan teman-teman itu dari sisi penjualan juga tercapai. Memang sangat berpengaruh selama COVID 3 bulan terakhir ini terjadi penurunan dari sisi konsumen ya, bahkan pembatalan dari sisi konsumen ada. Itu sangat berpengaruh bagi konsumen kita yang tadinya bekerja full gitu, karena ada yang memang mungkin yang tidak berpengaruh sedikit ya, misalkan kita ASN gitu ya, tetapi dari sisi informal kemudian pengusaha, wira swasta, dokter dan sebagainya sangat berpengaruh sehingga ada yang dipotong gajinya, ada yang di PHK. Betul. Imbasnya ke Bapak seperti apa? Banyak imbasnya ke kita, terutama Pak, bisa nggak kita dari sisi jangka waktu, karena kita membuat suatu terobosan itu kan ada bermacam-macam nih, misalkan kas bertahap minta dilonggarkan, konsumen minta Pak bisa nggak misalkan saya dalam 2 bulan ini yang tadinya harus membayar sekian dipotong sekian persen Pak, karena satu penghasilan saya sangat tajam menurun ya. Kita sebagai developer hal itu kita kaji sehingga kita bisa memberikan keputusan kepada konsumen supaya ini tetap dalam koridor yang memang nanti endingnya ini juga bisa sama-sama nyaman buat kita dan konsumen. Dan nggak ganggu cash flow Bapak juga? Dan tidak mengganggu cash flow. Tapi kan menarik ini Pak, dari sini seperti disebutkan itu perbankan. Ya. Habis lebaran udah mulai jualan kan Pak? Habis lebaran alhamdulillah sudah. Jadi setelah kita flashback ke belakang, setelah tahun lalu kita mengikuti Property Expo di Jakarta. Sebelum pandemi Pak? Sebelum pandemi, calon konsumen yang mampir ke booth kita ini luar biasa. Respon konsumen terhadap proyek kita ini luar biasa. Tetapi begitu dihantam COVID dari perbankan, ya alhamdulillah sampai saat ini kami belum terikat dengan perbankan, baik itu perbankan BTN misalkan atau BNI Syariah misalkan atau BNI, kita belum mendapatkan fasilitas itu. Karena memang juga semuanya masih dengan partner bisnis kita yang memang ayo kita sekuat tenaga supaya kita bisa mendapatkan jalan keluar. Nah, bagaimana kita mengelola cash flow dan sebagainya, itu tantangan yang luar biasa buat kami.
Tetapi ya sebagai developer kita harus memberikan solusi terbaik lah. Ya, Gitu. jangan diam atau Jangan berhenti, diam, correct. jangan diam berhenti. Kebetulan saya di posisi ini saya menggandeng perusahaan BUMN yang gitu. ya kita menggandeng Wijaya Karya Beton TBK. Oke. Gitu ya. Dan ternyata Wika Beton memberikan sebuah terobosan yang baru pertama kali di Indonesia. Oke, apa tuh Pak? Yaitu struktur tahan struktur gempa. bangunan ini ya? Struktur bangunan ini itu struktur tahan gempa ini adalah Dengan beton precast. beton precast ini. Kita lebih bicara ke struktur betonnya karena ini menjadi struktur perumahan pertama di Indonesia untuk tahan gempa ya. Itu juga sudah melalui proses di Puskim dan ada sertifikasinya. Itulah salah satu terobosan kita. Artinya project ada sisi plusnya dengan konsep konstruksi yang berbeda. Betul. Kedua, mudahan apa nih Pak buat konsumen? Karena menurut saya perbankannya ini nggak berani jor-joran juga kan Pak. Betul. Ngasih uang muka, ngasih ini. Perbankan lebih hati-hati. Betul. Gitu. Gimana Pak? Jadi ada fase antara ketika konsumen ini belum bankable dan akan menjadi bankable, itulah yang kita tangkap. Gitu. Jadi PT SBR dalam hal ini sebelum menjadi bankable misalkan karena faktor pandemi dan sebagainya, kami memberikan opsi ada program kita yaitu adalah adanya cash bertahap. Bisa sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Itu kalau dihitung ketika nanti dalam 2 tahun ternyata konsumen sudah berat untuk bisa restrukturisasi lagi. Nah, itu bisa kita restruct kemudian kita masukkan ke dalam bank. Artinya ketika kita menjadi seorang developer, kita juga harus memanage betul-betul calon konsumen kita. Ketika menjadi konsumen kita, bagaimana kita menerapkan pola administrasi yang memang sesuai ketentuan perbankan. Ketika memang konsumen siap masuk ke perbankan, jadi perbankan tinggal ya sudah nangkep aja kan gitu. Itulah peluang yang kita ambil. Pak, itu kondisi sekarang ini ya belum sepenuhnya pulih benar ini Pak. Ya, efek ekonominya masih berlanjut hingga akhir tahun bahkan ya sampai tahun depan. Ya. Bapak lihat sebagai seorang mantan bankir juga nih gimana nih Pak? Bisa nggak sih? Ada mungkin nggak sih? Ada bank lebih hati-hati, terus banyak yang gagal bayar KPR. Nah, dukungan perbankan akan berkurang pada sektor properti. Padahal properti pendorong ekonomi, lokomotif. Nah, gimana Pak? Bisa nggak jadi subprime mungkin? Betul. Jadi kalau kita melihat dunia properti secara keseluruhan, baik di Indonesia maupun di dunia, kita perlu ingat bahwa akan ada fase di mana properti betul-betul anjlok. Itu tugas kita di developer supaya kita bisa betul-betul meminimalkan risiko. Pola seperti apa, cara menjaring konsumen kita seperti apa, kemampuan bayar seperti apa, ditambah lagi dengan dihantam COVID. Nah, ini juga perlunya kita juga sering berkomunikasi dengan teman-teman perbankan bahwa harus ada memang stimulus-stimulus yang diberikan. Ada beberapa bank yang memang sudah memberikan DP 0% misalkan. Ada Pak, sudah ada. Kemudian yang tadinya bunga yang tadinya 2 digit sudah sekarang saatnya sudah diturunkan menjadi 1 digit. Kemudian dari sisi jangka waktu ada perbankan yang tenornya lebih panjang, kemudian ada KPR milenial dan sebagainya. Ini untuk mengakomodir supaya properti ini kan menggerakkan ekonomi secara hulu sampai hilir. Ya. Pak Solikin yang juga aktif di APRC ya, juga di DKI sebagai wakil ketua umum lah ya. Ada nggak sih Pak saran buat teman-teman nih? Ya APRC itu kan nggak hanya di Jabodetabek kan, di seberang pulau ada sih. Tips terkait dampak pandemi ini terhadap itu kan cash flow tadi di awal. Gimana sih harusnya, terus apa yang harus dilakukan sih, strateginya gimana? Memang pandemi ini luar biasa berpengaruh pada kita semua gitu. Industri properti terutama developer. Nah, hal-hal yang mungkin teman-teman bisa ini menjadi suatu
jalan keluar adalah yang paling penting adalah developer itu harus mempunyai relationship yang bagus dengan teman-teman perbankan. Relationship. Artinya ketika pandemi begini, developer itu jangan segan-segan konsultasi dengan teman-teman perbankan. Yes. Gitu, minimal ya say hello lah, by phone ataupun ya karena pandemi ya baiknya ya mau by phone atau pakai video call atau Zoom atau semacamnya lah. Dan itu dilakukan juga diarahkan oleh teman-teman di Apersi kan gitu. Nah setelah itu sampaikan kepada teman-teman perbankan, saya mau membuat surat nih, bisa nggak saya mohonkan untuk membuat restruct terhadap fasilitas yang saya peroleh. Restruct itu kan bisa, restruct itu kan macam-macam produknya, bisa dari sisi bunga, bisa dari penangguhan pembayaran dan sebagainya. Itu saya kira dengan relationship yang bagus didukung dengan data yang bagus juga, kita buat surat, pasti teman-teman juga akan memberikan kebijakan. Dan itu juga kita lakukan. Itu kami di PT SBL juga melakukan hal yang sama kan gitu. Pada yang kebetulan kita sih belum gitu ya. Nah itu dua hal itu yang saya kira sangat penting. Tinggal nanti teknisnya seperti apa supaya kita ini tetap bisa survive dan cash flow kita ini juga bisa survive. Ada di belakang kita keluarga kita, karyawan kita, tukang kita dan sebagainya. Itu kan tetap harus tetap apa ya, supaya tidak terlalu banyak merumahkan orang. Itu harus kita betul-betul, misalkan kita jualan mungkin bisa kita pakai adopt dari sisi kondisi saat ini, medsos digencarkan, jualan di medsos, kemudian ada gimmick-gimmick yang menarik gitu. Kalau di kami di SBR kita gimmicknya banyak, misalkan kami kerjasama lagi dengan Wika Water Heater, banyak berikan benefit, banyak kita memberikan benefit lah buat konsumen lah. Mungkin dari sisi DP, kemudian gimmick-gimmick AC atau water heater dan sebagainya, fasilitas lah gitu. Itu akan sangat menarik buat konsumen. Saya kira itu yang sesuatu yang ini. Di samping juga harus ada pola kalau memang di komersil, kalau memang harus jual kafling tidak harus membangun, kenapa tidak? Selama harganya masuk, kan gitu. Gitu. Kan kita udah jadi nih semua nih, tadinya jual unit ya. Untuk melancar cash flow mungkin 1-2 kafling kita lepas, kita jual. Itu salah satu strategi juga supaya cash flow tetap berjalan. Gitu. Oke, terima kasih Pak Solihin atas waktunya ya. Sedikit banyak memberikan informasi buat kita, masyarakat dan juga pelaku industri properti khususnya. Sehat selalu Pak. Sehat selalu.